Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farudin. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang sistem transmisi bawah tanah dan transmisi yang berisolasi gas. Perlu kita ketahui bahwa saluran transmisi bawah tanah adalah sistem pengiriman energi listrik yang menggunakan kabel dan konduktor yang terletak di bawah permukaan tanah. Sistem ini digunakan sebagai alternatif untuk transmisi udara, misalnya di daerah perkantoran atau lingkungan dengan pembatasan visual dan keamanan. Sistem ini memiliki keandalan yang lebih tinggi karena lebih terlindungi dari gangguan cuaca ekstrim seperti badai atau petir yang dapat mempengaruhi keandalan pasokan listrik di wilayah yang padat penduduknya. Dan ini adalah contoh dari gambar saluran transmisi bawah tanah, di mana kabel ditanam di bawah tanah. Kemudian konfigurasi sistem saluran transmisi bawah tanah. Pada saluran sistem transmisi bawah tanah dapat disusun seperti sistem berurutan. Misalnya pada saluran berurutan itu salurannya keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu-gardu sekunder yang letaknya berurutan. Pemutus beban dipasang pada setiap ujung bagian saluran pada setiap gardu. Kemudian sistem multiterminal, di mana sistem ini menyerupai sistem berurutan, cuma perbedaannya adalah bahwa di setiap saluran dihubungkan dengan trafo, sedangkan pemutus beban hanya dipasang pada ujung gardu primer. Kemudian pada sistem rangkaian tertutup, gardu-gardu dihubungkan satu sama lain sehingga semuanya membentuk rangkaian yang tertutup. Sistem ini secara ekonomis menguntungkan dan rasional karena gangguan terbatas pada saluran yang terganggu saja. Kemudian pada konfigurasi sistem jaringan spot network, apabila terjadi gangguan pada sesuatu saluran atau trafo, maka pelindung jaringan sekunder akan bekerja dan memutuskan aliran pada saluran yang terganggu. Tapi karena semua bagian sekunder ini terhubung secara paralel, maka penyediaan tenaga listrik tidak akan terganggu. Sistem ini tepat untuk penyediaan tenaga listrik pada gedung-gedung. Kemudian sistem radial. Pada sistem radial, sebuah gardu primer menyalurkan tenaga listrik secara radial melalui gardu-gardu sekunder kepada konsumen. Semuanya terjadi secara terpisah satu sama lain. Kemudian sistem transmisi berisolasi gas. Pada jalur transmisi berisolasi gas, yaitu merupakan teknologi transmisi daya yang menggunakan gas sebagai medium isolasi untuk mengurangi medan elektromagnetik dan meningkatkan kapasitas transmisi. Alur transmisi berisolasi gas menggunakan gas yang biasanya gas sulfur heksafluorida sebagai medium isolasi untuk transmisi daya tegangan tinggi. Konduktor ditempatkan dalam tabung tertutup yang diisi dengan gas isolasi. Teknologi ini digunakan baik untuk transmisi arus searah tegangan tinggi atau high voltage DC maupun arus bolak-balik atau alternative current. Dan ini adalah contoh gambar saluran transmisi yang berisolasi gas. Isolator gas digunakan sebagai media isolasi dan penghantar panas. Hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedielectrikan pada tekanan yang tinggi, dan risiko ledakan dari gas yang digunakan. Untuk klasifikasi isolator gas, misalnya pada gas sederhana, contohnya menggunakan udara, nitrogen, helium, dan hidrogen. Kemudian pada gas oksida, menggunakan gas karbon dioksida, gas sulfur dioksida. Dan gas hidrokarbon, contohnya misalnya
metana, etana, dan propana. Dan gas elektronegatif contohnya misalnya gas sulfur, hexafluorida, dan CH2, Cl2 atau metilena. Baik, sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.